Shalom, puji Tuhan. Bersama lagi kita akan masuk dalam renungan singkat pada hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh melakukan saat teduh, merenung dan memberitakan firman-Mu, supaya apa yang menjadi isi hati-Mu kami boleh tangkap dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan mengucap syukur kami berdoa di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita semua masuk dalam satu kondisi di mana pandemi berkepanjangan. Sudah secara waktu, kalau dari awal di China mulai bulan sekitar Oktober-November 2019 sampai sekarang 2021 bulan Juli, lebih dari 1,5 tahun, dan dampak yang terjadi sangat besar ya bagi kehidupan semua masyarakat, bukan hanya 1-2 negara tapi seluruh dunia terdampak secara perekonomian, secara kesehatan, dan banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita tentunya banyak punya pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita sendiri mungkin tidak bisa menjawab. Mereka yang terdampak secara pekerjaan, terdampak secara perekonomian, mereka yang mungkin bahkan secara kesehatan, yang kehilangan keluarga dan kehilangan banyak hal. Tapi Tuhan mengingatkan saya satu ayat, satu hal yang sebetulnya ketika kita mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan dan kita mau untuk berjalan bersama dengan Dia, saya percaya bahkan pandemi ini akan membawa suatu kebaikan yang luar biasa bagi kehidupan kita semua yang masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita lihat di kitab Roma ya, kita tahu kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Roma, di mana kita tahu pada saat itu terjadi banyak tekanan yang luar biasa. Kalau kita lihat kehidupan anak-anak Tuhan di Roma itu mengalami turbulensi yang sangat luar biasa, ditentang oleh pemerintah Roma, dan pada saat itu bersamaan di Yerusalem terjadi kelaparan yang sangat besar. Banyak orang kudus Tuhan yang mengalami kemiskinan. Dan di Roma sendiri, barang siapa yang mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, maka dia akan dibunuh, sehingga terjadi tekanan yang luar biasa dan penganiayaan yang luar biasa di Roma. Kita lihat di Roma 8 ayat 28, terjemahan Indonesia ya, terjemahan baru, dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita lihat dari terjemahan ini mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah ini sebetulnya kalau kita mau cermati, ketika kita mendengar ini, kok kayaknya saya merasa bahwa Allah kita itu bukan Allah yang seperti itu. Dalam arti seperti ini, kalau misalnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu bisa kita katakan, oh berarti Allah itu turut mendatangkan pandemi ini. Seperti itu. Padahal kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang betul-betul mengasihi saudara dan saya, dan Dia tidak akan memberikan rancangan yang jelek terhadap kehidupan saudara dan saya. Kita lihat sendiri di Ayub, di kitab Ayub, bahwa ketika si jahat datang menghadap kepada Allah dan dia ingin mengambil nyawa Ayub, ingin memberikan Ayub kesusahan, Allah tidak ikut-ikut, tetapi Allah mengizinkan untuk sebagai satu tes kepada Ayub, supaya Ayub keluar menjadi emas yang murni, menjadi seseorang yang luar biasa. Tetapi Allah tidak turut bekerja untuk mendatangkan kejelekan itu, untuk mengambil kesehatan Ayub, untuk mengambil harta Ayub, bahkan untuk membuat dia menderita, mengambil keluarganya. Tetapi di ayat ini, terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini sesuatu yang kita mesti koreksi.
Jadi seringkali ketika kita membaca satu ayat di Alkitab, yang jelas firman Tuhan itu menjelaskan firman Tuhan yang lainnya, dan firman Tuhan yang satu tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Biasanya saling mendukung. Ketika ada sesuatu yang kita rasa kok tidak pas, kita harus betul-betul menyelidiki dan melihat. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya di Perjanjian Baru, kita pakai bahasa Yunani. Kita lihat bahasa terjemahan Inggris banyak sekali yang tersedia, kita bisa ambil untuk sebagai bahan perbandingan. Dan kita lihat di NIV ya, terjemahan NIV dikatakan, and we know that in all things God works for the good of those who love Him. Jadi terjemahannya ini tidak sama artinya, saudaraku. Dikatakan we know, kita tahu, in all things, that in all things. Jadi semua hal Tuhan dapat pakai, kerjakan untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka yang dipanggil sesuai dengan tujuan Tuhan. Jadi kita lihat terjemahan asli mengatakan bukan seperti yang kita artikan di terjemahan baru bahasa Indonesia, tapi dikatakan Tuhan bukan turut bekerja, tetapi Tuhan bisa menggunakan semua hal untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi semua hal, bahkan pandemi pun yang dilakukan oleh si jahat untuk membuat manusia mengalami kehancuran, mengalami kemiskinan, mengalami kematian, itu Tuhan bisa pakai untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Jadi Tuhan tidak ikut campur, Tuhan tidak mendatangkan pandemi kepada saudara dan saya, Tuhan tidak mendatangkan sakit penyakit, Tuhan tidak mendatangkan kemiskinan, tapi Tuhan datang membawa kehidupan yang berkelimpahan. Tetapi apabila si jahat datang membawa kematian, mencuri, membunuh, Tuhan bisa menggunakan semua hal untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, saudara dan saya, yang dipanggil sesuai untuk maksud dan tujuan Tuhan. Ada dua hal dari ayat ini yang bisa kita ambil, saudara. Yang pertama, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik pandemi, baik kehilangan, baik sakit penyakit, Tuhan bisa mengubah itu untuk kebaikan saudara dan saya. Contoh, kita semua mengalami pandemi. Bahkan saya bersaksi di dalam rumah saya pun, di mana rumah orang tua saya terkena COVID-19 ya, tertular dari asisten rumah tangga. Dan ini sesuatu yang sering kali terjadi ketika seorang asisten rumah tangga terekspos dan dia menular dan banyak orang tertular. Sampai asisten rumah tangga saya pun yang beda rumah itu juga ikut tertular, karena asisten rumah tangga tersebut setelah pulang dari desa, dia seharusnya tes. Dan ketika ditanya apakah sudah tes, dia mengatakan sudah, negatif. Dan kami semua percaya. Saya tanya ke orang tua saya percaya, saya sendiri percaya. Kami tidak menanyakan hasil print-printannya itu, hasil labnya itu, tapi kami percaya. Ternyata setelah beberapa hari kemudian, pembantu asisten rumah tangga di rumah saya yang sempat kumpul bareng untuk bekerja bersama, masak bersama, itu tertular. Dan saya sudah khawatir itu tertular, karena kita semua tahu hari-hari ini ketika seorang memiliki gejala itu kita harus langsung waspada. Kami langsung sekeluarga tes swab, dan yang terjadi adalah kami semua negatif, tapi ART kami terkena. Dan ketika ART kami terkena dan ternyata orang tua saya juga mengalami gejala, dan langsung di rumah satunya semua di swab, dan ternyata memang sumbernya dari ART tersebut. Sehingga apa? Hampir semua di rumah itu tertular. Sopir, ART lainnya lagi, satu ART tidak tertular, terus keponakan saya, adik saya, orang tua saya,
tertular. Bahkan sampai di rumah saya pun ada orang lain lagi yang juga tertular, yang mungkin sempat kumpul ya. Dan semua itu terjadi begitu cepat. Tapi puji Tuhan, karena kita sudah mengalami bukan hari ini saudaraku, sudah dari tahun lalu, kita melihat begitu banyak kejadian yang terjadi dan kita sudah antisipasi. Kalau yang terjelek yang terjadi, maka kita siap obat ini, obat itu, vitamin ini, vitamin itu. Dan kami semua siap dan kami semua konsultasi dengan dokter karena rumah sakit penuh, isoman, dengan obat-obatan yang tepat, dengan cara isoman yang benar. Sekarang semua sedang dalam masa pemulihan. Ya, sudah banyak yang sembuh, beberapa dalam masa pemulihan. Dan saya pribadi sekeluarga, kami semua aman, tidak masalah, negatif, swab berapa kali semua negatif. Semua baik karena perlindungan Tuhan yang luar biasa dan kami memang betul-betul menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tetapi saudara tahu, dengan adanya seseorang yang kena dalam lingkungan dekat kita, maka kita semua belajar. Dan Tuhan memberikan banyak hikmat kepada saya pribadi, kepada keluarga saya, untuk kita mengerti bagaimana kita harus mencegah, bagaimana vitamin D3 bisa membantu plus K2, bisa membantu kita semua, suplemen-suplemen dan pola-pola hidup yang benar dan baik. Supaya apa? Supaya di kemudian hari saudaraku, kita bisa tetap dalam kondisi yang sehat. Memang pandemi banyak dari sisi kedokteran dikatakan ini adalah pandemi karena virus COVID-19. Tetapi kalau dari sisi kesehatan, bahkan dokter-dokter itu pun mengatakan sebenarnya kita ini krisis kekurangan vitamin D atau antibodi. Sehingga apa? Gaya hidup, pola hidup kita yang meskipun kita ini tinggal di negara tropis, matahari, sinar matahari begitu banyak berlimpah setiap hari. Tapi karena kita kurang menyadari kebutuhan kita akan vitamin D, sehingga kita kurang berjemur, kita kurang memanfaatkan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sehingga apa? Ketika ada pandemi COVID, maka mereka yang kekurangan level D3-nya, level vitamin D-nya rendah, mereka dengan sangat mudah tertular. Dan bahkan yang D3-nya sangat rendah, mereka bisa mengalami problem berat karena COVID-19 ini. Tetapi mereka yang punya D3 tinggi mungkin bisa tertular, tetapi kondisi tetap baik. Seperti orang tua saya, D3-nya tinggi, ya, sehingga ketika terserang itu hanya sedikit gejala dan langsung tidak mengalami hal-hal yang sangat berat, dan proses kesembuhannya berlangsung dengan cepat sekali. Dan puji Tuhan, dengan adanya hal ini saudaraku, kita semua sekarang mengerti bagaimana kita harus menjaga tubuh kita, bagaimana Tuhan memberikan sinar matahari yang berlimpah, memberikan semua hal kepada kita, hikmat, supaya kita di kemudian hari punya pola hidup yang lebih benar dan lebih sehat. Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua, Tuhan juga membuat kita semua ini masuk ke dalam satu proses pembentukan karakter. Jadi pembantu atau asisten rumah tangga yang pertama kali menularkan itu akhirnya dia tuh pada waktu saya tegur, kenapa kamu, saya tanyakan mana hasil labmu, ternyata tidak ada, kenapa kamu kok berbohong? Itu pertama dia tidak mengaku, terakhir dia mengaku dan dia minta maaf. Dan setelah diberikan obat semua, karena memang dia yang gejalanya paling ringan, dan dia minta izin untuk pulang. Dengan membawa obat-obatan yang kita belikan, dia pulang ke desa. Dan setelah beberapa saat dia yang nomor satu sembuh saudaraku, karena memang gejalanya paling ringan. Dan hari ini saudaraku, dia minggu lalu telepon, dia minta maaf, dia ingin bekerja kembali. Dan Tuhan mengizinkan semua kami sekeluarga untuk mengalami satu proses di mana kami harus belajar untuk mengampuni. Kami harus belajar untuk melakukan firman Tuhan, yaitu mengampuni orang yang bersalah. Seperti Tuhan mengampuni saudara dan saya, kasih karunia anugerah yang diberikan meskipun kita berdosa, tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Tetapi ART ini minta maaf dan ngomong saya mau kerja lagi. Dan di sini saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya sekeluarga, kepada keluarga orang tua saya, adik saya semua,
untuk belajar bagaimana firman Tuhan itu kita bisa lakukan dalam hidup kita. Yaitu dengan apa? Dengan memaafkan. Dan akhirnya ART tersebut bekerja kembali di tempat kita. Padahal kita karena urusan COVID ini kita beberapa minggu, hampir sebulan ini mengalami hal yang sangat merepotkan sekali dan penuh dengan kecemasan. Ya, saudara tahu, kita tahu bahwa mereka yang terkena COVID dan yang kondisinya tidak bagus itu bisa mengalami sesak napas bahkan sampai menjadi fatal. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap melindungi kita semua, bahkan Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan mengubah semua hal menjadi yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bahkan Tuhan mengizinkan kita untuk belajar mengampuni. Bagaimana firman Tuhan bisa kita lakukan dalam hidup kita adalah pada saat-saat di mana kita menghadapi hal-hal seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Pandemi boleh berjalan, tapi percaya firman Tuhan adalah ya dan amin dalam kehidupan saudara dan saya. Satu hal kita tahu, Tuhan memberikan semua itu untuk kita menjadi lebih baik. Dan kita semua juga tahu karena pandemi ini, yang dulunya kalau kita bisa ibadah, kita sekarang tidak bisa ibadah. Sudah enak-enak bisa offline lagi, ternyata dengan PPKM kita tidak bisa offline. Akhirnya kita tidak ibadah lagi. Tetapi saudara tahu, dulu sebelum pandemi ini berjalan, semua masuk ke dalam comfort zone. Ketika kita melakukan ibadah kita, banyak dari kita tuh hanya melakukannya sekedar sebagai rutinitas, saudara. Tapi ketika kita tidak bisa ketemu tatap muka, kita tidak bisa beribadah seperti normal, dan kita mulai berpikir, Tuhan mulai mengizinkan kita untuk berpikir, mengizinkan beberapa dari kita bahkan lari keluar menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mendidik, Tuhan membuat setiap daripada kita untuk lebih lagi dalam mencari Tuhan. Jadi kalau dulu hanya sekedar pada waktu datang ke gereja cari Tuhan, tetapi hari ini saudaraku, Tuhan izinkan saudara dan saya untuk mengalami satu proses di mana kita harus mencari Tuhan, betul-betul mencari perlindungan Dia, betul-betul mencari Dia dalam saat teduh pribadi, di mana Tuhan mengizinkan saudara dan saya bukan hanya untuk beragama. Kalau dulu kita beragama, kita berusaha mentaati, melakukan peraturan-peraturan agamawi kita katakan. Tapi hari ini Tuhan ingin supaya saudara dan saya punya hubungan. Karena apa? Dikatakan di ayat ini bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mengasihi, kita bicara kasih, itu kita bicara hubungan. Kalau dulu kita hanya beragama, Tuhan ingin sekarang kita memiliki hubungan dengan Tuhan, punya saat teduh, perenungan pribadi dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, di rumah, di pekerjaan, di jalan, Tuhan ingin kita punya kehidupan doa. Tuhan ingin kita punya hubungan dengan Dia. Jelas ayat ini mengatakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tidak mungkin bisa mengasihi seorang tanpa kita memiliki hubungan dengan orang tersebut. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan melalui pandemi, Tuhan mengingatkan saudara dan saya, janganlah beragama, tetapi mulailah punya kehidupan bersama dengan Tuhan. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatan, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Itu yang Tuhan mau. Dan dengan ini saudaraku, jelas sekali bahwa kekristenan ini adalah bukan mengenai agama, tapi mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Di mana Tuhan telah memanggil saudara dan saya. Jelas sekali dikatakan di ayat ini bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi saudara dan saya, kita bukan beragama, saudara. Kalau kita beragama, kita memilih agama apa, dan kita beragama. Tetapi kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan rancangan Dia. Karena kekristenan adalah mengenai bagaimana Tuhan memanggil, merencanakan kehidupan saudara dan saya. Sebelum dunia dijadikan, kita semua sudah dipanggil oleh Dia. Sudah direncanakan untuk menjadi anak-anaknya. Sudah direncanakan untuk melakukan perbuatan baik, saudaraku. Dengan pandemi ini, Tuhan mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang panggilan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang bukan hanya beragama, tapi kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan oleh karena itu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada hari ini, kehilangan pekerjaan, mungkin kehilangan saudara kita, teman-teman,
kehilangan banyak hal karena pandemi ini. Tetapi ingat, firman Tuhan mengatakan Tuhan bisa mengubah, membuat semua hal bekerja untuk kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia, bukan beragama, tapi yang memiliki hubungan kasih dengan Tuhan, bahkan yang dipanggil sesuai dengan rancangannya. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan izinkan pandemi ini terjadi, sehingga kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita semua melalui pandemi ini. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk rancangan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap daripada kami. Pandemi boleh berjalan, tapi kami percaya Allah kami jauh lebih besar daripada pandemi ini. Dan biarlah semua itu terjadi. Rancangan-Mu yang luar biasa itu terjadi dalam kehidupan kami semua yang mengasihi Engkau, yang telah Kau panggil sesuai dengan rancangan-Mu. Biarlah berkat itu berlimpah, supaya kami menjadi berkat mulai sekarang sampai Engkau datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.